Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang kita belajar pengantar sejarah ya. Ini bab baru ya, sejarah. Jadi kita mulai dari awal dulu aja nih, dari pengantar sejarah. Oke, buat chatnya nanti bisa dilihat aja di Twitter gue. Nanti gue sertain di sini atau enggak bisa gue tulis deh nih. I-nya 3 ya nih Twitternya nih. Jadi kalau misalkan kalian mau catatannya segala macam, boleh dicek aja Twitter gue. Oke. Sekarang kita belajar pengantar sejarah ya. Yang gampang dulu aja nih. Sejarah ya, dari bahasa Arabnya tuh ini artinya pohon. Kalau bahasa Arabnya ya syajaratun gitu kan, artinya pohon nih. Terus juga bapak sejarah tuh ada ini Herodotus dari Yunani. Nah ini nih bapak sejarah. Oke, udah sih. Sebenarnya ini basic banget, kalian bisa temuin di Wikipedia, di buku-buku, ya kan. Sebenarnya basic banget dah, nggak usah dia hafalin, oke? Nah, siapa sih yang nyiptain sejarah? Ya jawabannya cuma 2, ya kan? Jawabannya manusia sama yang bukan manusia. Kalau manusia itu ya dibagi lagi jadi 2, ada manusia sebagai subjek, ada manusia sebagai objek. Kalau yang non manusia ya dia sebagai objek aja, nggak bisa sebagai subjek. Maksudnya gimana sih kalau subjek? Subjek tuh dia yang ngelakuin sejarah, dia yang mengubah tatanan gitu kan. Kalau sejarah kan kayak peristiwa penting gitu ya. Nah, manusia nih yang menciptakan sejarah. Tapi kalau sebagai objek, ya manusia tercipta dari sejarah. Bukan manusia orang gitu ya, tapi kayak bisa aja tuh kayak manusia-manusia kayak dari suatu peristiwa sejarah. Nah, itu sebagai objek kan. Kalau udah terjadi sejarah, ada hasilnya dan itu manusia sebagai objek. Terus juga kalau misalkan dia yang menyebabkan terjadinya sejarah, itu manusia sebagai subjek. Nah, kalau non manusia sebagai objek, ya emang lah dia nggak bisa nyebabin terjadinya sejarah. Hasilnya dampak dari sejarah itu ya yang non manusia sebagai objek. Udah gitu doang, gampang. Lanjut nih, konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu cuma 2 ya, sinkronis sama diakronis. Kalau sinkronis itu memanjang dalam ruang. Nah, kalau diakronis ini memanjang dalam waktu. Sebenarnya gini, ini tuh udah banyak banget ya di buku-buku sejarah SMA ya, memanjang dalam ruang, memanjang dalam waktu. Yang penting jangan ketukar aja ya. Kalau memanjang dalam ruang tuh gini, peristiwanya tuh terjadi pada ruang dan waktu tertentu, karena kan dia memanjang dalam ruang ya. Tapi kalau misalkan memanjang dalam waktu, ya dia tuh kayak punya connected gitu loh, kayak berhubungan dengan peristiwa-peristiwa lainnya aja. Sejarah tuh, tapi dia bukan berarti peristiwa sejarahnya yang berulang ya, tapi peristiwa apa, nah berhubungan sama peristiwa yang lain. Gitu loh, bisa menyebabkan terjadinya suatu sejarah baru, misalkan sejarah A, nah itu bisa nyebabin terjadinya sejarah B. Simpelnya sih gitu ya. Lanjut nih, ada yang namanya sistem keberlanjutan dan perubahan. Kalau perubahan ya apa yang berubah, tapi kalau berkeberlanjutan ya apa yang lanjut gitu, udah itu doang. Apa sih yang lanjut gitu kan, simpelnya gini, dari dulu sampai sekarang ya orang itu ini ya ngajar ya kan, dari zaman jebot sampai zaman sekarang juga orang ngajar. Nah, lanjut kan itu. Yang berubah apa? Ya, yang tadi yang ngajarnya di batu ya, kita udah bisa di papan tulis kapur gitu kan. Yang tadinya papan tulis kapur, jadi di papan tulis spidol gitu kan. Terus yang tadinya di papan tulis putih itu tuh, whiteboard, sekarang bisa lewat ini, lewat proyektor, atau juga bisa lewat Zoom orang-orang ngajar. Nah itu tuh, lanjutnya ya keberlanjutannya ya orang-orang tetap ngajar. Yang berubah ya cara ngajarnya gitu kan. Terus juga orang bertani gitu, dari dulu sampai sekarang orang bertani. Tapi yang berubah tuh caranya. Dulu orang bertani ya mesin segala macam, nah sekarang tuh ada gitu kan. Nah itu tuh yang berubah. Nah ini nih konsep penting juga dalam sejarah. Oke, udah itu doang sih, gampang banget. Oke, nah fakta sejarah. Fakta sejarah tuh ada 2, gak usah dihafal ya. Fakta sejarah, fakta keras, sama fakta lunak. Kalau fakta keras udah nggak bisa dibantah lagi. Kalau fakta lunak ya masih bisa lah gitu, masih bisa diperbarui. Contohnya gini, kalau misalkan fakta keras ya udah bisa dibantah. Seluruh dunia tahu kan Indonesia merdeka 17 Agustus 45, itu udah keras ya kan. Seluruh dunia juga tahu presiden pertama kita Insinyur Soekarno ya kan. Atau ya itu fakta keras kan. Tapi kalau misalkan fakta lunak tuh gini, masih bisa diperbarui
dengan adanya penelitian dari sejarawan. Kayak Islam masuk ke Nusantara itu tuh kan ada 4 teori ya. Arab atau Mesir gitu kan, Persia, Gujarat, satu lagi Cina. Nah, tiba-tiba ada nih sejarawan, oh ada kok ini jalur perdagangan jalur masuk agama Islam ke Nusantara dari ini Cordoba, Spanyol gitu kan. Ada kok nih, ada bukti-buktinya segala macam. Nah, itu bisa tuh ditambahin. Mungkin tahun depan bisa dimasukin ke buku pelajaran, terus segala macam. Nah, itu masih bisa dibantah gitu kan, namanya fakta lunak. Masih bisa diperbaruin gitu kan. Tapi kalau fakta keras sudah nggak bisa. Kayak contohnya ya tadi, ya kan. Perang Dunia 2 yang ngebom Jepang siapa? Amerika, orang-orang tahu. Ya, itu udah keras. Tiba-tiba ada gitu orang bilang yang ngebom Jepang tuh ini Afrika gitu kan. Nggak ada kan. Oke, udah sih itu doang. Gampang ini mah. Oh iya, buat catatannya bisa dilihat ya di Twitter. Lihat aja di pinnya, nanti ada kok itu alurnya. Oke. Nah, sekarang tambahan nih. Kalau kronologi itu apa sih? Kalau kronologi ya ini ya, alur gitu kan, urutan gitu. Nah, selain ada kronologi, ada juga nih periodisasi. Periodisasi itu ini nih, pembabakan waktu. Nah, ada lagi nih anakronis ya. Anakronis sebenarnya nggak urut aja gitu kan. Yang terakhir kronik itu tuh ini ya, catatan musafir. Gue tambahin deh di sini unik ya kan. Ya, peristiwa sejarah tuh unik gitu, terjadinya cuma sekali. Oke, kita bahas satu-satu ya. Unik terjadi cuma satu kali ya, peristiwa sejarah namanya juga sejarah gitu kan, terjadi cuma satu kali. Perang dunia ada 2 ya, tapi kan namanya Perang Dunia 1 sama Perang Dunia 2, ya kan? Terus apa lagi? Kronologi ya, urutan waktu kayak gini loh. Urutan waktu itu gini, misalkan Majapahit ya, kerajaan Majapahit mau runtuh gitu kan. Nah, ada nih urutan-urutannya. Pertama perang apa dulu ya kan? Sampai perang yang ini berebutan tahta tuh, menantunya Hayam Wuruk ya kan. Nah, itu tuh urutan waktu biar sampai jatuhnya kerajaan Majapahit gimana. Kalau periodisasi itu tuh pembabakan kayak gini. Contohnya tuh ini ya, Indonesia ya pernah mengalami masa Praaksara. Habis Praaksara juga ini ya, ada masa kerajaan Hindu-Buddha, habis kerajaan Hindu-Buddha kerajaan Islam, habis itu masuknya Portugis dan Spanyol, habis itu VOC, habis itu Belanda, Inggris, Prancis gitu kan masuk. Itu tuh dibabakin waktunya. Kalau anakronis ya nggak urut aja. Pokoknya nggak urut lah, acak-acakan gitu loh, nggak sesuai urutan. Nah, kalau kronik tuh catatan ini musafir, catatan traveler gitu. Nah, ini namanya baru kronik, ya kan? Udah gampang kok. Sekarang metodologi sejarah. Ada heuristik, verifikasi, interpretasi, sama historiografi. Kita satu-satu dulu. Heuristik. Ini artinya ini ya, pengumpulan sumber. Nah, kalau verifikasi, ini tuh kayak di cross check gitu loh, cek ulang gitu sumbernya. Kalau interpretasi ya menafsirkan gitu kan. Kalau historiografi ya penulisan sejarah gitu. Gue bahas satu-satu ya. Jadi pengumpulan sumber nih, heuristik ya. Lo mau nulis sejarah ya, ini kan metodologi sejarah. Lo mau nulis sejarah, lo mau ngelakuin penelitian segala macam ya kan. Lo kumpulin dulu nih sumbernya. Udah dapet, ya lo cross check gak sih? Lo verifikasi lagi nih. Ya kan, lo cek ulang gitu kan. Nah, interpretasi nih lo cari nih maknanya sesuai diri lo masing-masing ya. Makanya di tahap interpretasi ini tuh kebanyakan ini tingkat subjektivitasnya tinggi. Karena apa sih? Karena ya orang nafsirinnya bisa aja beda-beda gitu. Nah, kalau historiografi ya penulisan sejarah aja, lo tulis deh habis itu. Oke, kita bahas nih satu-satu nih bab heuristik tuh lebih jelasnya tuh kayak gimana sih? Nih bisa kita lihat. Nah, heuristik itu kan mengumpulkan sumber ya. Nah, sumber ini dibagi jadi 2. Sumber yang menurut bahan sama satu lagi sumber menurut cara mendapatkannya. Kalau misalkan menurut bahan, ya rupanya aja wujudnya gitu kan. Ada 3 nih dibagi lagi, tulisan, lisan, sama benda. Ini gue usah dihafalin ya. Kalau tulisan tuh ya berupa tulisan, gimana sih? Dokumen ya kan, arsip, bisa nih buku gitu kan, buku, koran, apalagi bisa juga ini koran, kronik gitu tadi kan, catatan musafir. Nah, kalau lisan tuh apa sih? Ya ini rekaman aja, rekaman audio, video bebas ya, hasil wawancara gitu kan. Nah, kalau misalkan benda, ya benda apa dah? Prasasti, ya kan? Gampang, gak usah dihafalin.
Pokoknya kalau menurut bahannya, menurut rupanya gitu ya kan, menurut rupanya, menurut wujudnya ya tulisan benda gitu. Nah kalau cara dapetinnya ya primer sama sekunder. Kalau primer itu secara langsung gitu lo dapetin. Misalkan sekunder ini tuh ya udah diolah. Misalkan ya, contoh lo ngewawancara orang gitu kan, lo ngewawancara nenek lo gitu, ya itu kan secara langsung kan, lo dapet secara langsung nih sumbernya nenek lo kan. Misalkan kejadian zaman dulu gitu kan, lo wawancarin nenek lo, langsung tuh dapat primer. Tapi kalau misalkan sekunder tuh yang udah diolah dari ini pemerintah, misalkan statistik, Badan Pusat Statistik gitu kan, BPS. Nah ini baru sekunder. Udah gitu doang. Oke, lanjut ya, verifikasi. Ini tuh dibagi dua ya, kritik eksternal sama kritik internal. Kalau kritik eksternal tuh kritik luar, namanya juga cross check ya kita. Nah ini nih, kalau misalkan kita ngelihat bahan kertasnya gitu kan, bahan kertas, atau kita lihat rasionalitasnya, nah ini kritik eksternal. Kalau kritik internal ini kritik dalamnya, isinya bener atau enggak. Nah ya kan, kritik eksternal itu juga bisa gini loh, cek sumbernya dari mana. Lo nemu, bilang nih, ada teman yang bilang Hitler mati di Garut loh, tapi sumbernya dari Blogspot, ya nggak bisa kita percaya juga ya kan. Kalau mau tuh sumber yang terpercaya dari jurnal-jurnal penelitian, nah baru tuh, nah itu kita bisa jadiin kritik eksternal. Tapi isinya tuh bener atau enggak sih, Hitler mati di Garut, bener nggak tuh? Nah itu baru tuh internal. Biasanya kita ngelakuinnya kritik eksternal dulu ya, kita lihat dulu nih dari bahan kertas. Itu kan bahan kertas termasuk ini ya, sumber dapatnya dari mana gitu kan. Nah bisa nih. Oke, verifikasi dibagi dua jadi kritik eksternal, kritik internal. Udah itu doang gampangnya. Lanjut interpretasi ya. Interpretasi ya bisa ini kan ya. Jadi ini tuh kayak pemaknaan sumber sejarah itu dari sejarawannya sendiri ya kan. Bisa aja maknanya tiap orang beda-beda. Makanya di sini tuh subjektivitasnya tinggi. Tinggi banget nih di sini nih subjektivitasnya. Nah, bisa juga lewat pengisahan, penjelasan sama penyajian. Nah, cara menafsirkannya sih bisa aja nih tiga-tiganya ini, oke? Gampang banget, nggak usah dihafalin, oke? Buat catatannya bisa dilihat nih di Twitter. Terus juga di Twitter sering ada kelas-kelas tambahan, oke? Nah, sekarang ini historiografi, ya kan? Dibagi 3, jadi tradisional, kolonial, nasional. Ini di Indonesia ya. Nah, kalau tradisional tuh gini, kita kan pernah ngelewatin zaman kerajaan ya, terus juga kita pernah lewatin zaman penjajahan dulu, sama ya sekarang ya kan. Kalau tradisional tuh zaman kerajaan. Nah cirinya tuh gini, cirinya tuh dia banyak unsur-unsur magical gitu loh, magic gitu ya dia. Karena apa? Karena kayak perpaduan antara mitos sama fakta. Biar apa? Biar orang-orang tuh nurut sama kerajaan, kayak melegitimasi kekuasaan raja gitu kan. Ini nih tradisional, kita nulis historiografi tradisional. Contohnya tuh kayak kitab-kitab dari kerajaan-kerajaan, kitab Setasoma, kitab segala macam ya. Nah itu kan buat melegitimasi kekuasaan raja ya. Ini perpaduan antara fakta dan mitos gitu. Pokoknya ada di sekitar kerajaan ya kan. Nah kalau kolonial itu tuh buat kayak ngebagus-bagusin bangsa Eropa. Oke? Kita kan pernah nih zaman penjajahan juga banyak kan yang bikin buku. Nah ini nih di historiografi kolonial, kalau misalkan kayak enggak kok, Belanda tuh enggak sejahat itu, kalau nggak ada mereka kita nggak bisa bikin kereta api segala macam. Nah ini di kolonial contohnya tuh kayak ada surat-surat ini ya, bukan surat-surat, sorry, ada tulisan-tulisan tentang ini ya, history of Java segala macam. Nah ini kolonial nih. Tapi kalau nasional itu tuh malah kebalikannya, gunanya buat menghapus dekolonialisasi, menghapus Eropa gitu kan waktu penjajahan. Contohnya gini, sejarah nasional Indonesia ya, tulis nih sama orang Indonesia asli, jilid 1 sampai berapa gitu, 6 ya apa 7. Nah gitu ya, jadi 3 doang nih, tradisional, kolonial, sama nasional. Oke. Nah oke, udah ya, kelar nih materi kita yang pengantar sejarah. Semua catatannya ada di ini ya, di Twitternya. Jadi langsung dilihat aja, lihat di pinnya, kalian scroll itu ada pembahasan Zoom mulai dari Zoom minggu 1, minggu 2, minggu 3 segala macam ada di situ. Oke, bye bye.